Jadi untuk sambutan saya serahkan kepada Pak Suratno selaku Ketua Delit Institute dan peminat kajian spiritualitas. Silakan Pak Suratno. Terima kasih Mbak Nurma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma. Yang kami hormati Profesor Didi Rahbini selaku rektor, belum join ya, nggak tahu apakah akan dia menyusul atau enggak, kita tunggu. Yang kami hormati narasumber Ibu Armina Christine Vicente PSC ya, Bu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat. Harusnya selamat sama Magandang Gabi nih kalau bahasa Tagalog. Magandang gabi din. Ya. Terima kasih Bu Armina sudah berkenan join. Yang kami hormati juga Bapak Ibu dan teman-teman sekalian para peserta webinar FIT program Ramadan ya dari Institut Tasfara Madinah Fitrah Majbulah ya, serial kedua. Hari ini kita akan mendengar cerita, pengalaman, perasaan, pandangan, ya, ibrah lah yang lengkap ya dari perjalanan spiritual Ibu Armina ya. Beliau muslimah, mu'alaf dari Filipina ya. Saya kira sangat menarik kita semua belajar dari perjalanan spiritual beliau ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji Tuhan, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Kita sudah melewati 10 bulan Ramadan ya. Ini 10 yang kedua ya Bu Nat ya. Iya, betul Pak. Ya, katanya Hari kalau ke-10. iya, kalau katanya 10 bulan Ramadan kita bisa mengharap rahmah gitu kan. 10 hari yang kedua mengharap maghfirah, dan nanti 10 hari yang ketiga kita mengharap itqun minanar gitu. Karena sekarang maghfirah jadi ampunan, kita ya banyak berintrospeksi, bertobat gitu, sehingga kesalahan-kesalahan yang kita buat tidak terjadi lagi. Kalau kita sebagai individu mungkin banyak kelemahan, menjadi pribadi yang lebih baik. Dan bulan Ramadan di minggu kedua ini sebagai ya, waktu yang strategis lah ya, Iya, Pak. baik secara politis maupun secara spiritual. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, malam hari ini kita kembali akan melaksanakan webinar Fitrah Majbulah serial yang kedua ya. Minggu kemarin kita sudah membahas edisi plot jalanan spiritual mantan ekstremis ya. Bahkan sampai molor waktunya hampir jam 10:30 gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin, malam hari ini kita akan membahas tentang muslimah mu'alaf dari Filipina ya. Nanti ada Ibu Armina yang berkenan untuk cerita. Saya kira fenomena mu'alaf ya. Mu'alaf kan di satu sisi ya muslim baru. Di sisi lain kan ada istilahnya murtad ya kalau dalam Islam, jadi orang Islam yang keluar dari agama. Atau kita menyebutnya religious conversion ya, konversi agama. Konversi agama sendiri fenomenanya ada lah ya. Ini banyak juga, ada beberapa riset berapa sih sebenarnya persentase religious conversion gitu kan. Pernah ada survei tapi aku lupa ya.
Tapi kira-kira religious conversion ini berkaitan dengan dua teori, ya, dua teori kenapa atau bagaimana eh, kita itu kemudian menganut atau meyakini agama tertentu, ya, atau menganut agama tertentu. Yang pertama itu istilahnya orang menyebutnya teori kultural. Jadi kita menganut agama tertentu karena faktor budaya. Ada teori yang mengatakan itu dalam studi agama. Faktor budaya terutama faktor geografis, lebih spesifik lagi, dan lebih spesifik lagi keluarga. Jadi teori ini menganggap agama yang kita anut itu sifatnya turun-temurun. Mohon maaf, Surat Mukhairi, ya gue orang Islam lah gitu kan. Bahkan Islamnya NU misalnya begitu. Ya karena gue lahir di Cilacap gitu kan. Eh, itu daerah NU walaupun dulunya abangan ya, tapi tahun-tahun di mana saya lahir sudah ada Islamisasi dan NU cukup dominan di situ. Bayangkan kalau gue lahir di, yang kalau di Indonesia di Denpasar lah, ya dari keluarga yang, ya Denpasar kan banyak kan rata turunan Bali, mungkin Surat Mukhairi namanya nggak Surat Mukhairi juga, I gede gitu kan, jangan I gede deh, I bagus gitu kan, I bagus ganteng Suratno misalnya, bisa aja kan seperti itu. Kalau menurut teori keluarga gitu, gitu. Yang kebetulan gue ditakdirkan lahir di Cilacap. Kalau misalnya gue lahir di Argentina misalnya, ya mayoritas kan Psiko Latino, istilahnya. Katolik Latin ya, bukan Roman Katolik tapi Katolik Latin. Misalnya. Ya. Dan teori kultural ini, kenapa kita menerima seperti itu? Karena kan kita nggak apa istilahnya, eh, kita kan nggak mengharap lahir di mana gitu kan, kita nggak bisa intervensi, ya kan? Bu Nat lahir di Batak ya Bu misalnya, nggak bisa gitu kan. Suratno lahir di Cilacap ya itu sudah ini, kita nggak bisa menentukan mau lahir di mana gitu. Ah, gue mau lahir di Amerika aja deh gitu kan. Jadi kakaknya Justin Bieber misalnya, jadi agamanya ini nih, nggak bisa masalahnya gitu kan. Ya. Jadi itu yang pertama ya, teori kultural bahwa agama yang kita anut itu karena faktor kultural, lebih spesifik lagi faktor geografis dan dalam hal ini keluarga. Jadi agama yang kita anut itu sifatnya turun temurun. Dan memang kebanyakan kan begitu gitu kan. Ya. Nah, Ya, kemudian tapi teori ini dibantah gitu kan. Teori ini dibantah karena apa? Teori kultural itu kesannya kita beragama itu pasif, ikut aja gitu kan. Padahal dalam prakteknya ya kita dinamis. Walaupun misalnya Suratno apa lahir di Cilacap, gue Islam awalnya. Tapi kan gue juga kemudian misalnya dari gede dewasa ya berpikir gitu kan. Kita mengalami uh, religious experience lah, pengalaman keagamaan juga. Yang kemudian ya bisa tetap Islam atau kalau kita bicara religious conversion di dalam Islam kan bisa juga misalnya dari yang moderat ke yang ekstremis dan sebagainya ya. Cuma levelnya nggak sampai keluarga, nggak sampai keluar ya. Tapi sebagai umat beragama kita itu dinamis, gitu. Sehingga teori yang kedua tidak setuju dengan apa istilahnya teori kultural. Ya. Nah, teori ini menganggap apa kita menganut satu agama yaitu pilihan, kehendak, free will gitu loh. Free will gitu kan. Freedom ya. Buktinya gimana ya? Buktinya eh, misalnya ya sebenarnya eh, teori kultural itu berlaku hanya untuk ya sampai misalnya akil balik lah ya. Kita kan ikut orang tua sampai misalnya ya ikut dan manut orang tua itu sampai ya kalau laki-laki itu 12 gitu kan. Setelah itu ya memang ada proses 12 tahun pasti mempengaruhi. Tapi setelah itu sebenarnya kita berpikir apa ya tidak bisa lah dikendalikan 100% oleh orang tua kita termasuk soal agama ya. Walaupun itu berpengaruh. Oleh karena itu menurut teori ini bahwa agama yang kita anut itu
adalah pilihan bebas, free will gitu kan. Ada freedom di situ ya. Dan buktinya religious conversion ini ya, there has been so many religious conversion in the world ya, dari agama satu ke agama yang lain, dari yang nggak beragama ke beragama, atau dari yang beragama ke yang ateis gitu kan. Banyak jumlahnya, banyak banget gitu kan. Dan itu tidak bisa dinafikan. Tidak hanya jumlah ya, tapi juga kalau dalam teori kan kita nggak hanya kuantitas, tapi kualitas juga. Bahwa proses-proses itu memang sesuatu yang sangat logis gitu kan. Nah, dua teori ini memang yang mainstream ya, yang jumhur dalam studi agama tentang bagaimana kita menganut satu agama. Yang pertama karena turun temurun, karena kultural, spesifik lagi geografi, spesifik lagi keluarga. Gitu kan. Tapi ada proses ternyata, dan karenanya dibantah oleh teori kedua bahwa bukan teori kultural yang turun temurun, nggak bisa milih gitu kan. Bisa milih kok nyatanya gitu kan. Dan ternyata yaitu buktinya ya religious conversion, ada istilahnya orang yang pindah agama lah ya. Tadi dari agama satu ke agama lain, dari agama menjadi non agama misalnya ateis, atau orang-orang agnostis ya, ateis yang kemudian memilih beragama tertentu. Banyak jumlahnya ya. Sehingga para sarjana studi agama eh, eh, ada teori baru tentang teori free will ya terhadap agama yang kita anut ya. Jadi itu yang melandasi bahasan kita pada hari ini. Kemudian biasanya ada yang tanya, Pak, kalau dalam Islam bagaimana? Gitu kan? Ya, sebenarnya kalau dalam Islam, menurut saya dua-duanya teori itu terakomodir. Dua-duanya teori terakomodir. Yang paling banyak dirujuk misalnya ya bahwa misalnya ayat yang kulu mauludin yuladu alal fitrah gitu kan. Semua anak itu terlahir dalam fitrah. Fitrah itu ya termasuk fitrah majbulah ya, istilahnya beriman pada Tuhan, tentu dalam konteks ini dalam konteks Islam ya, karena ini dari Al-Quran ya. Kemudian ayatnya kan orang-orang tua mereka yang menjadikan anak-anak yang sebenarnya punya fitrah itu menjadi Yahudi, Majusi, Nasrani dan sebagainya karena faktor orang tua ya. Artinya apa? Teori kultural itu diakomodir juga, maksudnya dalam Islam biasanya rujukannya ke situ. Gitu kan. Tetapi juga istilahnya, saya kira di dalam Islam banyak ajaran-ajaran yang mengingatkan kita untuk hati-hati ya, misalnya dalam pergaulan, dalam apa dan sebagainya. Karena apa? Karena kita istilahnya kita bisa menjadi murtad, misalnya keluar dari agama kita gara-gara pengaruh itu gitu kan. Yang banyak dirujuk misalnya, walaupun banyak dikritik ya, misalnya man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum misalnya. Barang siapa yang suka meniru-niru misalnya kelompok lain, agama lain, nanti lama-lama bisa jadi bagian agama lain itu gitu kan misalnya ya. Sehingga identitas keislaman juga harus dijaga. Nah, dari situ kan sebenarnya kalau dalam Islam ya, teori kultural maupun teori free will diakomodir atau diakui, sama-sama ada benarnya gitu kan. Sama-sama ada benarnya. Saya kira itu untuk menjadi istilahnya fondasi lah, bahwa religious conversion seperti nanti pengalaman Bu Armina ya. Bu Armina kebetulan asli Filipina, bener ini gitu kan. Nanti bisa cerita. Dimungkinkan karena tadi ada teori free will dan yang kedua teori kultural, dan yang kedua ada teori free will tentang bagaimana kemudian kita menganut satu agama atau satu agama kita anut. Ya, saya kira sudah jelas ini sebagai pengantar. eh, Atas nama dari Institut kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bu Armina sudah berkenan hadir, juga kepada Bapak Ibu sekalian. Selamat mendengarkan selamat berdiskusi ya.
Saya kira begitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih ya kepada Pak Suratno atas sambutannya pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terima kasih juga untuk Waalaikumsalam. Nurma yang sudah membantu di acara malam hari ini. Kepada semua peserta yang hadir pada malam hari ini, semoga senantiasa sehat, semangat, dan istiqomah dalam menjalankan ibadah Ramadan. Amin ya Robbal Alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali di series Ramadan Dalit Institute yang bertajuk Inspirasi Taqarrub Ilallah lewat kisah perjalanan spiritual para tokoh yang pada edisi kedua hari ini akan menghadirkan narasumber yaitu Ibu Armina Christine Vicente. Selamat malam, Assalamualaikum, dan salam kenal Bu Armina. Waalaikumsalam. Beliau adalah seorang muslimah atau mualaf asal Filipina ya, yang beliau tinggal di Jakarta sejak tahun 2000 bersama suami dan 4 orang anak. Selamat datang Mbak Armina sekali lagi. Narasumber kita yang berikutnya adalah Dr. Phil Suratno Mohori, dosen kita yang tertitik-titik-titik, dan juga Ketua Lead Institute dan peminat kajian spiritualitas. Ada pepatah yang bilang kalau tak kenal itu maka tak sayang. Jadi sebelum kita melanjutkan pada diskusi di malam hari ini, kita akan berkenalan dulu dengan Mbak Armina. Saya akan memperkenalkan beliau lahir di Purto Princess City, Palawan pada tahun 1981. Beliau berasal dari keluarga non-muslim, ya ayah beragama Kristen, kebetulan ibunya beragama Katolik. Beliau juga memiliki 4 orang saudara laki-laki. Mengenyam pendidikan hingga Bachelor of Science in Nutrition and Dietetics Studies di Philippines Christian University, beliau sekarang berprofesi sebagai freelance digital scrapbook and graphic designer, serta peran yang sangat mulia yaitu sebagai ibu rumah tangga. Beliau telah menikah dengan seorang warga negara Indonesia dan memiliki 4 orang anak. Sejak tahun 2000, Mbak Armina sudah tinggal di sini bersama keluarganya, dan selain hijrah ke Jakarta, beliau juga telah menjadi mu'alaf. Mungkin kepada Mbak Armina boleh diceritakan nih kepada teman-teman di malam hari ini. Kira-kira sejak kapan sih awal mula mengenal Islam gitu? Terus mengapa kemudian memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf? Apakah memang karena pernikahan gitu, atau ada hal-hal lain gitu yang membuat akhirnya memutuskan yakin gitu untuk hijrah gitu, berpindah agama? Silakan Mbak Armina. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal saya kenal dengan agama Muslim itu ya dari sejak SMP. Tapi pas kecil itu emang di Filipina itu tahunya Muslim itu negatif karena di daerah selatan itu kalau udah dengar Muslim itu para teroris, bilangnya teroris, terus istrinya banyak gitu. Jadi negatif tinggi dari awal gitu. Terus karena saya awal dari masuk Muslim itu sih nggak cepat gitu jadi perkenalan. Karena yang memperkenalkan agama Muslim itu Islam itu suami saya sekarang gitu, dan itu pun pas masuk kuliah. Jadi dia itu ternyata orang luar, saya orang uh, Filipina, jadi kenal di dalam kelas di kampus gitu. Terus udah kenal beberapa bulan kemudian kita pacaran tuh.
Ya diam-diam ternyata dia itu orang Muslim. Saya nggak tahu. Gitu. Terus saya berpikir itu, Pak ini kok Muslim. Jadi kayak saya itu kasihan kan diputusin gitu kan. Kayak coba kasih kesempatan lah gitu. Karena kalau di pikiran saya udah negatif, teroris lah, banyak banyak istri lah gitu. Jadi kayak nggak mau gitu. Tapi ternyata apa dari keluarga yang apa ya eh, sedang berdinas ke Filipina, jadi ternyata ini orangnya baik juga ya gitu. Mungkin orang Muslim Filipina sama Muslim Muslim Indonesia itu beda gitu, dan ternyata emang beda gitu. Perbedaannya kira-kira eh, Perbedaannya perbedaannya yang selain orang banyak Muslim istri ya. Filipina itu eh, orang Muslim itu sedikit, belum sampai 10% dari penduduknya. Jadi 60% lah gitu. Jadi kalau kalau waktu saya masih kecil itu kalau lihat orang Muslim itu yang ibu-ibu jualan di pasar di pinggir-pinggir gitu aja yang lihatnya, dan yang diberitakan di TV. Kalau orang Muslim itu yang di daerah selatan itu yang orang-orang teroris. Jadi tahunya itu nggak ada tahu Muslim yang baik-baik. Lalu eh, kira-kira gimana kok bisa berubah gitu loh, bisa berubah pikiran. Pengaruhnya dari mana kah gitu kan? Atau Karena saya jadi pacaran, orangnya ternyata baik, orang Muslim gitu, dan kenal dengan keluarganya. Jadi eh, nggak seburuk itu yang saya pikirkan, nggak seburuk itu. Ternyata ada yang baik. Mungkin orang Indonesia itu beda dengan Filipina. apakah kemudian karena itu saja kemudian memutuskan untuk menikah? Terus kan yang namanya perbedaan agama itu kan cukup mungkin bagi sebagian orang memang cukup prinsip gitu ya. Apakah ada misalnya pertentangan dari keluarga atau gimana tuh prosesnya kira-kira? Boleh nggak diceritakan gitu sedikit? Kalau latar belakangnya sedikit itu ya, ibu saya Katolik, kalau bapak saya itu kan Kristen. Jadi pas saya ikut sama ibunya, kalau waktu saya kecil eh, ikut sama ibu, saya ikut agamanya juga gitu kan. Terus pas saya pindah ke bapak, saya juga ikut agamanya bapak gitu. Nah pas kenal suami saya, jadi ikut juga. Siapa aja yang ngajak, ayo gitu. Jadi nggak apa ya, nggak ada yang bilang nggak baik. Maksudnya kalau ini putusan saya boleh-boleh aja. Bapak saya itu nggak melarang, kakak saya atau adik saya juga nggak apa-apa gitu. Karena Wah, mereka juga melihat, kenal apa, mulai mengenal suami saya sama keluarga suami saya itu. terus begitu memutuskan untuk menikah gitu, kalau nggak salah kan baru tahun 2000 ya pindah ke Jakarta gitu. Sebelumnya tinggal di sana, setelah menikah tinggal di sana dulu gitu. Iya, jadi 3 tahun itu kita pacaran di Filipina, terus tahun 2000 pindah ke sini itu untuk menikah. Gitu. Bagaimana maksudnya? Halo? Jadi, jadi saya di Filipina itu masih baru pacaran gitu di Filipina, pas pindah ke Indonesia menikah gitu. Oh, baru di sini. Jadi menikahnya di sini gitu, bukan di Filipina ya. Jadi Nah, justru pindah dulu ke sini, kemudian baru menikah di sini gitu. ya, Nah, selama pernikahan mungkin ada nggak kendala-kendala atau katakan bukan kendala ya, mungkin proses adaptasinya gitu loh. Apakah kan namanya berpindah keyakinan otomatis kan ada, bukan ada lagi ya, mungkin banyak hal baru gitu kan yang ditemukan. Maksudnya baik dari mulai dari eh, spiritualitasnya gitu. Maksudnya dari cara-cara beribadah apa segala macam gitu. Itu bagaimana tuh proses adaptasinya kira-kira? pas baru kenalan, selama proses ini pacaran itu dari 9 tahun 97 sampai 2000 itu, jadi pelan-pelan saya dikenalin dengan agama Islam. Jadi prosesnya emang pelan. Jadi
awalnya itu baru-baru pacaran itu suami saya ngajak ikutin saya ngucapin, tahunya itu syahadat. Saya nggak tahu itu artinya, ikutin aja kata, ikut aja. Tahunya syahadat itu apa? Ya pokoknya ikut aja gitu. Jadi saya tuh merasa tuh dijebak saya. Jadi, oh ya, terus lama-lama saya diajarin cara sholatnya, puasa itu seperti apa. Ya, sedikit-sedikit saya dikenalin. Karena kalau di Filipina itu emang nggak ada yang bisa ditanya karena kan mayoritasnya itu Katolik sama Kristen gitu. Muslim itu jarang. Nah, setelah proses berikutnya gimana kan setelah sudah bersyahadat nih, kemudian kan ya seperti sekarang misalnya kan bukan cuma tahun ini aja, mungkin dari tahun pada saat waktu itu gitu kan ada tuh Ramadan, apakah maksudnya bagaimana pada saat pertama kali gitu loh melakukan ibadah-ibadah sholat gitu. Kan itu berbeda sekali dari agama sebelumnya gitu. Ya. Kalau Atau sholat mungkin ada saya hal-hal yang lucu kali yang yang ada lucu. pengalaman ya. Bahasa Arab itu agak susah ya. Jadi kalau mau sholat itu saya nyotek dulu, saya dikasih catatan dulu. Ini baca ini kalau sholat. Terus saya dibeliin sama apa? Sama ibu mertua itu dengan mukena. Jadi saya mukena itu ada, mukena pertama kali saya itu masih ada. Soalnya kena kenangan itu ya. Jadi bacanya juga masih asal. Yang penting kan ngikut gitu. Ikut aja dulu. Gantinya mah nanti. Gitu. Jadi ya apa ya nggak seperti di sini ya harus mengerti dulu ya apa sih yang kita mau masuk Islam itu seperti apa, harus ada ilmunya. Kalau saya nggak ya nyemplung aja dulu nanti belakangan tuh seperti itu. Jadi karena masih muda ya jadi ikut-ikut aja lah gitu. Em, Lalu kira-kira kalau menurut Mbak Armina ya, maksudnya setelah setelah melewati beberapa tahun gitu loh, sampai sekarang, kesan yang didapat tuh seperti apa ya kira-kira Mbak terhadap Dan Islam? Kan kalau dulu kan beda gitu kan, setelah melalui eh, maksudnya melaksanakan sendiri gitu, melihat keluarga Islam yang berbeda dari pandangan sebelumnya, kira-kira gimana pandangannya? emang beda banget ya kalau pada awalnya emang aku merasa itu agak beban. Bebannya kenapa sih sholat 5 waktu? Dulu kan saya ya sholat nggak pakai sholat kan cuma ke gereja dengerin berdoa udah kelar. Ini ada puasanya, ada sholatnya, ada ini, ada itu, ada perintah-perintahnya. Kok ribet amat menurut aku kayak gitu ya. Tapi lama-lama kemudian pas udah paham ternyata cocok buat saya. Maksudnya saya ngerti lama-lama saya berpikir ini lebih baik daripada agama-agama sebelumnya yang saya ikutin gitu. Lebih bisa menghayati gitu ya Mbak, kira-kira. Iya, lebih apa ya lebih masuk ke hati, lebih apa ya lebih logik ya gitu daripada agama sebelumnya itu. Baik, terima kasih nih Mbak Armina. Ceritanya menarik sekali. Sebelum kita masuk kepada tanya jawab, mungkin juga teman-teman di sini banyak yang ingin bertanya kali ya. Tapi sebelum kita buka sesi tanya jawab, dari Pak Suratno mungkin dari sisi antropologi agama atau dari pandangan-pandangan lain akan memberi tanggapan. Silakan Pak Sur. Terima kasih. Terima kasih juga Bu Armina sudah berkenan sharing ya. Saya ingin menanggapi cerita Bu Armina atau pengalaman Bu Armina, tapi ini kayak kuliah kita ya. Jadi
Pertama-tama saya akan mencoba untuk kita membahas bersama eh, teori-teori religious conversion ya. Jadi penjelasan-penjelasan religious conversion secara teoritis dalam studi agama. Nanti penjelasan-penjelasan itu akan kita coba kontekstualisasi eh, eh, dengan melihat kasus yang dialami atau proses pengalaman yang dialami oleh Bu Armina. Kebetulan dulu saya pernah belajar juga ya Pak subbahasan tentang religious conversion ya. Secara umum biasanya kalau kita belajar religious conversion secara teoritis, buku babonnya ada 4 lah ya. Buku babonnya ada 4. Ini juga ada mahasiswa psikologi, falsafah pasti butuh gitu ya. Biasanya yang pertama yang dirujuk itu bukunya William James. William James itu psikolog dari Amerika ya, dari Harvard University. Bukunya cukup berpengaruh, judulnya The Varieties of Religious Experience atau variasi-variasi pengalaman agama. Ya, isinya sesuai judulnya menjelaskan apa istilahnya pengalaman agama itu bervariasi. Ya, kalau mahasiswa psikolog ya melihat William James sebagai psikolog, tapi kalau mahasiswa falsafah kan melihat apa istilahnya William James sebagai filsuf pragmatisme, aliran pragmatisme. Dan memang bukunya tentang pragmatisme itu dipublikasikan sesudah buku tadi ya Varieties of Religious Experience. Dan di dalam buku pragmatisme itu William James agak sedikit membantah gitu kan pendapatnya yang terdahulu tentang pengalaman agama dalam buku itu. Jadi ya memang ada qaul qadim, qaul jadid. Jadi William James bisa dilihat sebagai psikolog agama dengan merujuk pada buku The Varieties of Religious Experience, tapi juga bisa dilihat sebagai filsuf pragmatis ya oleh para mahasiswa falsafah biasanya setelah mempublikasikan buku filsafat, buku pragmatisme, dan yang banyak juga membantah tentang pemikiran-pemikiran sebelumnya tentang agama dan pengalaman agama. Kemudian biasanya buku kedua ya yang banyak dirujuk kalau kita membahas religious conversion itu bukunya Mark Heyrich. Ya, bukunya Mark Heyrich itu buku 1973 ya. Kalau bukunya William James malah lama banget itu. Judulnya Change of Heart. Perubahan hati. Waduh, puitis itu. Change of Heart ya. Hati yang berubah. Padahal kita kan suka tak bisa ke lain hati gitu kan. Tapi ini Change of Heart gitu. A test of some widely held about religious conversion. Ya. Jadi change of heart, perubahan hati. Ya, sebuah tes gitu kan tentang beberapa praktek religious conversion secara luas ya. Anda bisa di googling sendiri. Itu buku babon yang kedua ya. Itu bukunya bahasa Inggris semua. Jadi untuk buku 3 yang keempat, karena kalau saya ngajar di Parmat ya, ya ada buku bahasa Indonesianya lah ya. Kalau untuk buku bahasa Indonesia yang membahas tentang religious conversion, itu mungkin teman-teman bisa merujuk beberapa bukunya Profesor Zakiyah Darajat. Ya, Profesor Zakiyah Darajat orang ya psikolog agama ya. Beliau nanti ada konsepnya yang tentang 5 masa. Jadi ada masa tenang, masa gelisah dan sebagainya. Dan itu nanti pengaruh kepada juga religious conversion lah. Itu buku ketiga bahasa Indonesia. Kalau yang malas bahasa Inggris itu biasanya tak suruh baca itu. Kemudian buku yang keempat, ya, buku yang keempat itu biasanya banyak rujuk juga bukunya Psikologi Agama, Kang Jalaluddin Rahmat almarhum. Kang Jalaluddin Rahmat juga menulis secara bagus ya Psikologi Agama, dan di situ beberapa hal yang terkait religious conversion juga dibahas.
Kira-kira teman-teman kalau nanti membahas sendiri sains konversi 4 buku itu ya. Yang kalau males ya minimal 2 buku bahasa Indonesia. Oke, itu rujukan lah. Kalau kuliah kan seperti itu bukunya dulu. Nah, kemudian yang kedua kita akan membahas tentang istilahnya fenomena religious conversion ini tentu banyak dibahas ya, dimensinya macam-macam lah ya. Terutama hari ini kita akan bahas ada 3 ya, teologi gitu kan, sosiologi juga ada, terus psikologi ya. Yang pertama biasanya gini, kenapa orang atau kenapa ada fenomena religious conversion gitu kan, seperti yang dialami Bu Armina. Dalam perspektif teologis, teologi Islam, teologi Kristen, gitu kan, teologi semua agama yang lain lah. Itu biasanya religious conversion itu karena Ada kendala nih sepertinya Pak Suratno ya. halo, kendala apa? Halo, Aman kok Pak, suaranya aman kok. oh aman. Kalau di saya ya, nggak ada kendala Tadi kok, maksud. ya, tadi kok Mbak Maya katanya ada kendala. Oke, saya ulangi ya. Yang pertama dari perspektif teologis, kenapa ada religious conversion? Ya, itu karena kalau bahasa Islamnya hidayah, hidayah atau ya bahasa kita petunjuk Tuhan. Jadi kalau dalam Islam misalnya kenapa Mbak Armina kemudian jadi mualaf, kalau dalam teologi Islam yaitu karena hidayah. Loh kan karena dikenalin sama pacarnya atau suaminya. Ya pacarnya atau suaminya itu istilahnya wasilah, perantara. Gitu kan. Petunjuknya hudan, hidayah hudan itu kan petunjuk. Itu ya dari Allah gitu kan. Jadi menurut teologi biasanya ya penjelasan hidayah penjelasan konsep itu hidayah ya. Jadi kalau ada orang murtad atau pindah agama dari agama misalnya Islam ke ini atau dalam perspektif teologi masing-masing juga karena ya hilangnya hidayah ya. Ya, jadi karena hilangnya hidayah. Ini perspektif teologi. Ya, namanya juga teologi. Kan teo Tuhan, logis ya. Jadi teologi Islam, teologi Kristen yang melihat. Jadi kalau dalam perspektif teologis, Bu Armina itu pindah. Maksudnya dari ikut ibunya berarti Katolik ya Bu ya. Lebih banyak Katolik dulu ya. Iya betul. Ya, karena lebih banyak Katolik misalnya terus kemudian menjadi muslimah mualaf dalam perspektif teologi Islam secara teoritis itu karena dapat hidayah, petunjuk ilahi, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi beliau bercerita, oh kan dikenalin suaminya, apa pacarnya? Ya suaminya pacarnya itu wasilah aja, perantara, wasil, usul ya. Tapi ya faktornya karena hidayah atau petunjuk ilahi. Itu secara teologi. Ya. Sementara kalau secara sosiologi, faktor orang faktor konversi agama, konversi itu macam-macam, macam kenapa orang eh, apa bisa pindah agama gitu kan. Kalau menurut sosiologis bukan karena hidayah, tapi karena pergaulan sosial. Karena pergaulan sosial. Buktinya aja banyak gitu kan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 lah. Yang pertama terkait teori dalam sosiologi bahwa religious conversion ini karena pergaulan sosial. Ya. Yang pertama misalnya hubungan antar pribadi. Nah, hubungan antar pribadi. Termasuk, mohon maaf ya, pacaran gitu kan, kemudian sampai ke pernikahan gitu. Banyak juga orang-orang yang apa istilahnya, ya hubungannya kan sangat intim ya. Mohon maaf ya, love is blind gitu kan. Cinta itu buta, Bo, gitu kan. Tapi biasanya lihat duit, katanya kalau sama duit gak buta. Terus ada aja anak sekarang kan gitu.
Enggak lah, life is blind itu ada benarnya juga, gitu kan. Kalau kita udah cinta mati, gitu kan. Mohon maaf ya, macam-macam lah. Banyak kita melihat juga kisah cinta yang ya seperti di drama-drama gitu kan, hiperbolik banget gitu kan. Iya, kalau teman-teman baca misalnya ya Love is Blind itu, dulu saya mau skripsi novel Anna Karenina, novelnya Leo Tolstoy, ya itu filsuf dari Rusia. Itu contoh Love is Blind. Jadi Anna Karenina itu punya keluarga gitu kan. Tapi dia ya nggak tahu namanya lah. Dia selingkuh gitu kan, menabrak norma-norma sosial. Selingkuh itu dulu di Rusia sangat tidak terlalu, dia tabrak aja gitu kan karena cinta. Bla 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 gitu kan. Dan hidupnya tragis, mohon maaf ya. Akhirnya ya nggak kuat juga dia apa istilahnya menabrak norma-norma sosial kan. Akhirnya dia bunuh diri di dalam kereta api. Suami selingkuhannya yang militer juga. Tapi Love is Blind ya itu dalam novel ya. Tapi dalam dunia itu kan juga gitu. Sehingga dalam beberapa hal hubungan-hubungan yang sangat pribadi termasuk bisa juga menjadi apa istilahnya menjadi faktor dalam secara sosiologis ya untuk istilahnya pindah agama. Bu Armina mungkin juga masuk ke sini ya. Misalnya tadi dijelaskan ya dulu persepsinya terhadap Islam kan kurang bagus ya Bu ya. Karena rujukannya kan apa istilahnya Muslim Filipina yang ada di selatan ya, di Mindanao gitu kan. Eh, Pokoknya di Selat Sulu lah dekat-dekat itu ya. Yang tadi identiknya dengan teroris misalnya. Kemudian dianggap apa, soal istri banyak, poligami mungkin maksudnya ya. Tapi begitu ketemu kenalan dengan cowok gitu, suaminya ganteng, soleh gitu kan. Kebetulan keluar dari keluarga yang ya muslim, taat, baik gitu kan. Persepsinya kan berubah. Ya, pertemanannya intens dan sebagainya. Ya, kemudian oh ternyata muslim nggak seburuk yang dibayangkan, bla bla bla. Kalau teman-teman misalnya banyak baca beberapa buku, bulan kemarin saya baca bukunya Ayana, Ayana Moon ya, selebgram Korea yang terkenal itu, Journey to Islam, itu juga apa istilahnya prosesnya gitu, persepsinya berubah. Cuma hubungan antar pribadinya karena beliau apa dengan profesor gitu kan. Jadi maksudnya nggak sampai nikah gitu. Kan hubungannya dengan profesor gitu kan. Kalau Bu Armina kebetulan kan hubungannya dengan teman kuliah gitu. Nah itu yang pertama ya, hubungan antar pribadi. Kemudian yang kedua adalah kehidupan yang rutin. Kehidupan yang rutin. Contoh ya, misalnya yang gampang ya, mohon maaf ya. Ada tetangga saya di kampung, ya, dia miskin, ya. Kemudian dia menjadi, mohon maaf ya, istilahnya apa? Pembantu rumah tangga apa sekarang istilahnya ya? Pokoknya pembantu rumah tangga lah. Di keluarga Protestan, Kristen, ya. Keluarga Protestannya itu ya ya memang baik, bukan karena mereka nggak pernah apa istilahnya soal agama nggak pernah maksud, memang baik gitu kan, banyak menolong, banyak membantu gitu kan, hubungannya kan intens, namanya itu pembantu rumah tangga ya, karena tiap hari bergaul dengan eh, majikannya kebetulan suaminya dokter, ibunya guru, baik banget, anaknya juga dibantu, bla 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 lah ya. Dan setahu saya itu nggak pernah memaksa ada apa-apa sekali. Tapi kemudian dengan kesadaran sendiri, mohon maaf, pembantu rumah tangganya itu memeluk agama Kristen. Tadinya ya, ya kalau kita di Jawa Islam abangan lah ya. Islam tapi yang nggak taat banget sebenarnya gitu. Tapi gitu, kehidupan rutin itu juga gitu kan. Ya, sehari-hari gitu kan. Sehari-hari. Mohon maaf lah misalnya ya, misalnya nih Pak Suratno gitu kan pindah ke Jerman gitu kan. Kalau dulu gue ketua NU Jerman, tapi misalnya ya misalnya gue nggak mau apa gabung sama orang Indonesia atau sama orang NU deh gitu kan. Gue kumpulnya sama orang Jerman terus. Misalnya ya gaulnya bla 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 intens. Kadang sesekali mereka ke gereja gue ikut bla bla bla. Ya lama-lama bisa katut ya. Jadi apa istilahnya kehidupan yang rutin gitu kan.
Itu juga bisa menjadi faktor ya secara sosiologis ya. Kemudian yang ketiga, faktor sosiologis orang pindah agama itu juga anjuran atau propaganda ya, terutama dari orang-orang terdekat. Ya, anjuran propaganda orang-orang terdekat. Ya, itulah kenapa misalnya ya masing-masing agama kadang-kadang kan punya misionaris ya yang aktif berdakwah dan sebagainya. Bahkan dalam titik tertentu propaganda juga gitu kan. Ya, biar ini apa? Anjuran propaganda misalnya contohnya apa? Dulu waktu saya di Jerman ya 5 tahun, di jalan-jalan itu banyak banget misionaris saksi Yehovah. Jadi kalau teman-teman mungkin jalan-jalan ke Eropa, di jalan-jalan itu banyak banget misionaris saksi Yehovah. Biasanya ibu-ibu atau oma-opa yang udah tua, dia pakai kereta dorong, bawa brosur, dan brosurnya itu ada bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa itu. Jadi begitu apa istilahnya, begitu ketemu kan hanya apa di high school gitu kan, ya Ibn Soeharto gitu kan, di Jerman gitu kan, mereka langsung tanya, wahai komzi gitu kan, ik kom aus Indonesia gitu kan. Nanti gue dikasih brosur, ini apa, aku kasih brosur ya, bahasa Indonesia brosurnya tentang saksi Yehova. Ya dia agak sedikit memaksa biar aku terima, biar aku baca, dan bahkan kalau mau dia mau jelasin gitu kan. Kamu bisa bahasa Jerman berarti kan, sini aku jelasin dikit tentang saksi Yehova gitu. Tapi biasanya aku ya ini sibuk ini gitu kan. Ada itu gencar banget itu. Ya itu kan contoh misalnya apa anjuran propaganda ya yang ya saya nggak tahu hasilnya seperti apa, tapi mungkin pasti ada juga lah 1, 2, 3, 4 orang yang kemudian pindah mengenut Yehova ya. Itu. Kemudian yang keempat bisa juga karena istilahnya pengaruh pemimpin agama ya. Pengaruh pemimpin agama. Ya, banyak. Kemudian secara sosiologis religious conversion juga apa? Nah, ini yang unik ya. Katanya pengaruh komunitas hobi itu pengaruh. Pengaruh komunitas hobi ya. Apa? Kalau nggak salah di Solo ya kalau nggak salah pernah cerita katanya gini. Kebetulan ada teman senangnya wisata kuliner. Tadinya mah kuliner umum saja gitu kan. Tapi kemudian komunitasnya menjadi mengerucut, mohon maaf, komunitas kuliner yang apa istilahnya pokoknya babi lah ya. Babi gitu kan. Tadinya ya dia komunitas umum aja. Ternyata dia pokoknya menu-menu yang ada babinya gitu. Ya. Nah, gue belum pernah makan daging babi, tapi katanya babi dibikin apa aja enak gitu kan. Ya dia ikut kuliner-kuliner gitu kan. Lama-lama nyicipi dan sebagainya ya. Ikut komunitas itu happy gitu kan. Tadinya dia itu bukannya orang Islam ya, Islam abangan lah ya. Kalau bahasa kita Islam KTP gitu kan. Islam KTP ya. Dan zaman dulu di Solo kan maksudnya Islamisasi belum gencar ya. Nah, kemudian dikasih tahu gitu kan, babi haram gitu kan. Dalam Islam, kamu kan katanya Islam. Setelah dia berpikir-pikir lama-lama dia bilang, itu kayaknya nggak kuat nih gue apa istilahnya. Kalau harus tinggal dimakan babi, pernah nyoba misalnya pusing, bla bla. Akhirnya gara-gara itu ya dia pilih agama yang membolehkan makan babi misalnya. Nah itu juga pengaruh sosiologis gitu kan. Perkumpulan hobi ya. Kemudian juga secara sosiologis ya, religious conversion itu bisa saja karena apa ya faktor politik lah ya, pengaruh kekuasaan pimpinan. Biasanya di masyarakat di mana pemimpinnya punya agama tertentu, mayoritas juga mengikuti agama tertentu. Ya, itu ada ininya, apa istilahnya, ada giumnya ya. Surus regio illus es religio.
Jadi apapun agama pimpinan biasanya masyarakatnya cenderung mengikuti. Makanya misalnya Indonesia mayoritas kan Islam, ya pasti kebanyakan pemimpinnya Islam lah gitu kan. Kalau misalnya ya ini dari sosiologis bisa ditolak bisa enggak gitu kan. Jadi misalnya ya, mohon maaf, Indonesia ini 4 periode ya misalnya ya, pemimpinnya Kristen gitu kan. Ya bisa saja misalnya dalam apa dalam periode perjanjian misalnya populasi umat Kristen bertambah gitu loh. Nah ini bukan politik identitas ya, tapi maksudnya ada adagium dalam sosiologi yang mengatakan seperti itu ya itu. Nah kemudian juga faktor sosial yang lain ya, faktor sosial lain itu sekarang misalnya era internet pengaruh teknologi ya. Ada juga orang yang belajar sendiri. Kalau dulu kita belajar agama lain kan susah, misalnya eh, apa ini apa tugas kuliah gitu kan, suruh belajar agama Bahai misalnya, agama Zoroastrian belajar, gitu belajar ternyata kok kayak sun gitu, langsung belajar lebih dalam, bisa itu pindah agama sendiri. Ya dia faktor sosial, tapi bukan interaksi dengan manusia ya, tapi interaksi dengan teknologi gitu kan. Nah itu menurut sosiologi ya. Nah yang selanjutnya itu religious conversion ya menurut psikologi. Nah, dan ini penjelasannya biasanya paling panjang, paling lebar. Kenapa? Karena bagaimanapun juga religious conversion itu soal perasaan, soal hati ya. Spiritualitas itu kan subjektif ya dari dalam ya. Nah, dalam teori-teori psikologi ya, faktor yang membuat orang melakukan religious conversion itu bisa internal, artinya dari dalam sendiri, bisa juga eksternal, dari luar. Tapi baik internal maupun eksternal, kata kuncinya satu, ketenangan hati. Ya, ketenangan hati. Lawannya adalah ya kegelisahan atau kecemasan dan sebagainya. Artinya apa? Secara psikologis ya, secara psikologis orang pindah agama itu ya pindah karena mengalami kegelisahan, kecemasan, kegalauan hatinya. Kemudian mencoba pindah ke agama baru untuk memperoleh ketenangan hati. Ya, jadi apa itu secara psikologis ya. Nah, itu. Nah, eh, baik faktor internal maupun eksternal untuk mencari kedamaian hati, gitu kan? Itu proses religious conversion secara dalam psikologis itu ada dua. Ada yang istilahnya bertahap, kondisional, gitu kan? Bu Armina itu bertahap. Beliau proses apa istilahnya proses mualafnya 3 tahun. Ya Bu ya, dari 1997 gitu kan udah mulai ini sampai 2000. Artinya dia ya apa? Ya kan nggak gampang istilahnya kalau bahasa kita merasakan kedamaian hati karena Islam gitu kan. Kan Islam dari kata salah apa salima gitu kan, selama gitu kan. Itu butuh proses gitu kan. Nggak ujuk-ujuk ya. Tetapi juga ada yang sifatnya self surrender. Self surrender itu drastis. Drastis ya. Kenapa begitu? Jadi teorinya kira-kira begini. Semakin gelisah, semakin galau dalam proses apa istilahnya? Dalam proses uh, religious conversion-nya itu biasanya semakin drastis. Nah, Bu Armina itu kan perpindahan agamanya lebih smooth ya kalau aku lihat. Ya beliau ya nggak gelisah-gelisah banget lah dengan kekristenannya ya. Nggak galau-galau banget, nggak cemas gitu. Artinya nggak ada apa, nggak ada pengalaman yang membuat beliau sangat apa istilahnya sangat terguncang ya, sangat terguncang gitu kan, enggak kan. Apa sehingga
prosesnya lebih yang volisional gitu kan, bertahap. Tapi kalau ada yang sampai terguncang dan sebagainya, kadang-kadang itu prosesnya bisa drastis. Ya. Misalnya karena trauma dan sebagainya, ya. Walaupun nanti ada implikasinya. Implikasinya itu kalau yang drastis biasanya dia emotion. Jadi emotion focus problem. Ya, emotion focus problem. Jadi proses perubahan pemindahan agama tapi yang fokusnya ke emosi. Jadi karena emosional kan, karena terguncang pindah dan cepat biasanya. Ya. Tapi kalau apa istilahnya? Kalau yang agak lama itu biasanya lebih apa istilahnya ya? Sintesis apa istilahnya sintesis kognitif afektif lah. Fokus problem. Jadi ada proses sintesis antara rasionalitas di satu sisi dengan afektif ya di sisi yang lain. Jadi nggak karena emosi gitu kan. Itu biasanya butuhnya bertahap. Makanya biasanya ya fondasinya kuat gitu kan. Bu Armina, kalau aku lihat ya, kalau menurut amatanku dia tipenya lebih yang volisional atau bertahap ya. Dan karenanya pengalaman yang beliau alami itu juga lebih sintesis kognitif afektif fokus problem ya. Jadi problem yang fokus kepada sintesis kognitif atau rasio beliau dan afektif beliau dibanding yang emosional atau emotion. Karena misalnya terguncang gitu kan, terus ya terguncang banget kan sampai nggak tahu ya levelnya apa psikologi, aku bukan psikolog ya. Punya terguncang hebat, kemudian pindah drastis gitu kan. Prosesnya cepat dan itu cenderung biasanya karena eh, istilahnya emosional fokus problem ya. Jadi perpindahannya karena emosional. Nah, kalau Bu Armina, menurut saya lebih ke misalnya rasionalitas dan afektif lah. Mungkin kalau bayangan saya, ini pendapat pribadi, jadi bisa setuju bisa enggak. Rasionalitasnya, mungkin menurut saya karena misalnya ya melihat, mohon maaf, orang tuanya kan juga Kristen dan Katolik ya. Orang yang dari keluarga misalnya apa beda agama ya, mungkin untuk pindah menjadi lebih mudah gitu kan. Nggak apa-apa. Makanya orang tuanya juga ya nggak apa-apa. Itu secara rasional. Kemudian secara afektif ya, ya banyak pertimbangan-pertimbangan lah gitu kan. Termasuk misalnya melihat oh, ternyata Muslim juga baik gitu kan, suaminya gitu kan, tidak seperti persepsinya sebelumnya gitu kan. Keluarganya juga baik. Ada faktor-faktor afektif di situ. Ya. Nah itu. Nah sekarang kita bahas tadi kalau apa faktor perpindahan agama secara psikologis, walaupun internal eksternal kan kata kuncinya ketenangan hati ya. Jadi ketenangan hati. Jadi hati yang tidak tenang menjadi hati yang tenang itu perpindahan agama. Nah, sekarang kita bahas faktor internal dulu, nanti baru faktor eksternal ya. Dalam psikologi itu kan orang bisa pindah agama itu salah satunya karena faktor internal. Faktor internal itu misalnya ya, misalnya dalam psikologi ini ya, pertama kepribadian ya, kepribadian. Ada riset beberapa riset psikologi ya, dia bisa setuju bisa enggak. Misalnya ya mengatakan orang-orang yang melankolis ya, orang-orang yang melankolis itu lebih rentan untuk tidak agama dibanding yang enggak melankolis. Ya kita bisa setuju atau enggak. Nah di sini siapa yang melankolis ini? Mas Arifudin melankolis enggak? Hati-hati ya rentan tuh. Melankolis itu apa ya? Bahasa gampang dipahaminya Mbak Putri apa ya? Melo kali ya, melo. Sensitif, Ya, sedih, rasa, sensitif, Pak. Nah, Sedih, sensitif. rasa. rasa. Wah, gue padahal berarti aku melankolis dong. Nah, ini rentan ini harus hati-hati nih. Harus menjaga keimanan ini. Salah satunya apa? Pak Iza tuliyat alaihim zadatum imanan. Harus banyak dengerin Quran dan sebagainya. Nah, itu katanya itu. Jadi ada faktor-faktor kepribadian yang memang punya potensi
atau menjadi rentan untuk pindah agama gitu. Melankolis dan misalnya. Kemudian yang kedua, pembawaan, ya, pembawaan. Jadi ada riset psikologi itu kira-kira gini, ya, kira-kira ini. Di dalam keluarga, anak sulung sama anak bungsu itu secara umum ya, secara umum itu tingkat stresnya rendah, tingkat stresnya rendah. Kenapa ya? Biasanya kalau anak sulung waktu pertama kan dia disayang-sayang ya. Jadi dia mengalami periode di mana dia jadi anak tunggal sebelum adiknya datang. Makin lama adiknya datang dia prosesnya lama. Jadi nggak terlalu stres. Ya, eh, apa istilahnya? Anak bungsu juga gitu. Anak bungsu kan dia ya karena paling bungsu apa-apa kan dimanja bahasa kita kan. Kebetulan gue anak bungsu gitu kan. Makanya senang dimanja. Nanti kayak lagu dangdut. Mas Arifuddin bungsu apa sulung nih? Mendok, Hah? apaan bro? Sulung apa bungsu? Saya sulung, sulung. Sulung berarti nggak stres, aman. Aman. Jadi, jadi faktor internal yang kedua itu tadi itu pembawaan, ya. Ada riset psikologi sama kan anak sulung dan anak bungsu itu cenderung nggak stres, jadi nggak labil lah. Nah, yang dianggap rentan labil itu anak kedua atau anak yang tengah, kedua, ketiga, pokoknya yang ke tengah, ya, yang tengah. Kenapa ya? Ya karena proses-proses itulah ya yang dijalani. Jadi ya dia nggak ya dia mungkin jadi anak apa istilahnya anak bungsu juga, tapi kan kemudian begitu anak ketiga lahir ya dia selamanya jadi anak kedua. Kalau anak sulung setelah dia punya adik ya kan biasanya ya ketanggung jawab dan sebagainya. Jadi secara pembawaan ada beberapa psikologis katanya anak kedua atau anak yang tengah itu cenderung apa istilahnya stresnya tinggi. Karena stresnya tinggi kemungkinan untuk pindah agamanya menjadi lebih gitu kan, lebih rentan lah. Pak, kalau gitu lebih aman kalau punya anak dua dong gitu kan. Ya dulu aku waktu kuliah psikologi agama itu bilangnya gitu. Ya kalau gitu biar anak kita nggak rentan, anaknya dua aja dong, sulung dan bungsu gitu kan. Ya, ya gitu. Aku bertanya gitu dan itu dulu belum merit. Sekarang sudah merit dan hanya satu, aman. Jadi nggak rentan secara teori psikologi apa internal itu pembawaan anak saya satu, jadi biar aman. Ya. Mbak Putri anak keberapa nih? Saya anak pertama, Pak. Oh, aman, aman lah ya. Nah itu misalnya faktor internal ya, faktor internal. Nah kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Jadi faktor eksternal kenapa secara psikologis orang kemudian tidak memperoleh ketenangan hati dan menjadi rentan untuk pindah agama. Yang pertama misalnya faktor keluarga. Ya. Faktor keluarga itu misalnya keluarganya meninggal, gitu kan, ditinggalkan, anak yatim piatu atau apa dari kecil gitu, merasa kesepian ya, merasa kesepian. Ya, misalnya kadang-kadang keluarga broken home misalnya, anaknya kan kadang-kadang kesepian, punya satu gitu. Nah itu juga faktor eksternal yang nanti bikin hati nggak tenang dan ya ada punya potensi juga lah pindah agama. Jadi keluarga lah, seperti kesepian dan sebagainya ya. Kemudian lingkungan tempat tinggal ya. Misalnya kita satu keluarga gitu kan, di apa misalnya di apa istilahnya diisolasi lah ya, teralienasi. Mohon maaf, misalnya kita paling gampang itu minoritas ya. Misalnya gini, gue satu keluarga muslim ya, kanan kiri gue Kristen semua, misalnya atau ya Hindu, Buddha atau apa dan sebagainya lah, jangan mendiskreditkan satu agama ya. Nah kebetulan misalnya tetangga gue nggak aware, gitu kan, nggak aware dan sebagainya atau nah itu membuat kita misalnya teralienasi dan sebagainya dan itu bisa ya. Kemudian yang selanjutnya adalah
mohon maaf ya, perubahan status ya, perubahan status. Misalnya dari miskin menjadi kaya, lupa lupa daratan tidak sama. Ada juga misalnya perceraian ya, perceraian itu juga kadang apa istilahnya rentan menjadi pindah agama gitu kan, ya itu. Nah kemudian yang keempat faktor eksternalnya adalah terutama ya ini kemiskinan ya, kemiskinan. Dalam Islam kan dulu saya jelaskan ya kadal fakru ayakuna kufron ya. Minggu kemarin waktu saya menjelaskan kekufuran dalam konteks ekstremis ya. Kalau konteks ekstremis ya dia muslim kemudian miskin tapi nggak bersyukur jadi kufur ya, aneh-aneh kemudian menjadi ekstremis. Tapi masih dalam konteks dalam satu koridor Islam kan ya. Tapi ada juga yang karena apa istilahnya apa karena apa miskin tadi gitu kan kemudian menjadi pindah agama itu ya adalah kalau zaman dulu sih tapi itu semangatnya nggak permusuhan ya, dikasih Indomie dikasih apa zaman dulu ya, sekarang enggak lah. Tapi kira-kira faktor kemiskinan itu juga bisa menjadi faktor eksternal. Kadang-kadang orang nggak kuat miskin gitu kan, orang nggak kuat miskin ya udah tadi keimanan tergantung rekening ya. Nah itu ya, jadi nah kemudian nah ini apa prosesnya ya, bagaimana sih sebenarnya orang proses pindah agama gitu kan secara psikologis ya. Tadi dijelaskan tipenya memang ada dua, yang drastis yang lebih ke emotion ya, atau yang agak bertahap dan dia lebih sintesis kognitif afektif ya. Nah itu biasanya proses yang dijalani memang apa istilahnya beda-beda ya. Itu dari sisi istilahnya durasi ya. Tapi dari sisi apa dari sisi prosesnya ya, prosesnya misalnya yang paling banyak dipakai yang tadi yang di awal saya jelaskan proses apa teori 5 masa ya. Jadi teori 5 masa Bu Zakiyah Darajat ya. Jadi katanya nih, saya nggak tahu nanti kalau kita implementasikan ke konteks Bu Ramina. Jadi pertama biasanya ada masa tenang, ya. Masa tenang itu ya masa agama sebelumnya lah ya. Masa agama sebelumnya. Kemudian ada fase, kalau kemarin aku kan istilahnya liminal ya. Ini fase tidak tenang. Jadi ya karena sesuatu hal kemudian jadi gelisah dan sebagainya ya tidak tenang gitu kan. Baru kemudian setelah tidak tenang ada fase konversi, fase pindah agama. Ya. Setelah fase pindah agama, di proses awal biasanya yang dirasakan namanya bulan madu kan, madunya doang, enaknya aja ya. Itu istilahnya tenang fase atau masa tenang tentram. Ya, tenang tentram tapi biasanya belum istilahnya menghayati sepenuhnya, belum paham sepenuhnya dan sebagainya. Ya. Karena biasanya agama barunya kan masih sifatnya emotion ya, emotion focus problem. Nah baru nanti setelah proses tertentu itu mungkin sudah bisa istilahnya ekspresi konversi. Ekspresi konversi itu ya apa ya ibaratnya kalau misalnya mu'alaf seperti Bu Armina ya sudah lebih ya menghayati lah maksudnya ya sudah seperti orang Islam yang lain gitu kan. Ya, tidak hanya yang sifatnya apa bidawahiri apa di dohirnya tapi dalam hatinya gitu kan. Dalam hatinya itu juga sudah sampai ke tahap itu ya. Itu jadi ya sangat wajar kalau di fase-fase awal ya, di fase-fase awal biasanya hanya sekedar oh ya pokoknya tentram tenang damai gitu aja, tapi sebenarnya masih maksudnya belum paham sepenuhnya. Tapi makin ke sini ya biasanya
kedamaian dan ketenangan itu enggak sesuatu yang semu gitu kan, tapi terekspresikan ya baik secara dohir maupun secara batin ya, itu fase-fasenya lah. Nah, yang terakhir ini, yang terakhir ya, yang terakhir karena ada fenomena pindah agama gitu kan. Pak, pindah agama gimana sih ya? Kalau dalam Islam nggak boleh gitu kan. Dalam Islam nggak boleh. Ini buat yang sudah Islam aja ya dia, nanti dikira apa misionaris ya. Dalam psikologi itu, dalam sosiologi, dalam studi agama itu juga ada istilahnya agama orang dewasa ya. Agama orang dewasa. Bagaimana sih kita dewasa secara religius gitu kan? Ya. Bagaimana kita dewasa secara religius ya? Yang pertama itu adalah dalam konteks studi agama ya, beragama secara dewasa itu beragama yang matang. Yang matang itu tidak, sebenarnya tidak ikut-ikutan gitu kan, tapi ada pencarian diri gitu kan, ya pencarian diri, ya pencarian diri. Jadi kita istilahnya terus belajar, terus belajar, terus belajar. Kalau kita beragama gitu kan, ikut-ikutan, nggak mau belajar dan sebagainya, nah itu nggak dewasa kalau beragama ya. Kemudian yang kedua, beragama orang dewasa dalam beragama itu adalah juga yang istilahnya istilahnya realis. Jadi kalau kita orang Islam ya kita harus patuh dan istilahnya taat gitu kan, terhadap norma-norma dan ajaran Islam. Ya. Jadi jangan di mulut doang gitu kan. Ya kemarin kan dijelaskan Kang MT ya. Ya iman itu dalam hati gitu kan, diucapkan bil lisan gitu kan, dan diwujudkan bil amal gitu kan, atau dengan tindakan ya bil amal juga ya gitu ya. Kemudian juga apa istilahnya, beragama secara matang atau secara dewasa itu juga kita positive thinking ya, positive thinking terhadap misalnya ajaran-ajaran agama. Walaupun tentu kritis ya boleh gitu kan. Kritis boleh, tapi bukan karena kritis nyinyir dan sebagainya ya. Jadi positive thinking dulu lah kalau terhadap ajaran-ajaran agama. Walaupun nanti kita misalnya memilah mana yang usul, mana yang furu gitu kan. Yang furu mungkin bisa ada ijtihad ya, perubahan baik. Tapi dasarnya kita basicnya itu positive thinking dulu gitu kan. Nah itu. Selain positive thinking juga tadi ketaatannya dalam konsep umat beragama yang dewasa itu adalah karena tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya bahasa Islaminya kan kita istilahnya diciptakan itu istilahnya untuk beribadah lah ya. Jadi kita kalau orang Islam kan semuanya kita anggap ibadah lah ya, walaupun ini kerja juga ibadah, ini ibadah. Jadi mencari ridho Allah lah kira-kira gitu. Jadi tanggung jawab gitu kan. Jadi orang yang beragama secara dewasa, ketaatannya itu bukan karena ikut-ikutan, karena terpaksa, karena gengsi. Kan suka gitu ya ada ya. Aduh, gue biasanya jarang sholat gitu kan. Main ke tempat calon mertua gitu kan. Ada azan Allahu Akbar gitu. Sholat deh gitu kan. Ya bagus gitu kan. Bagus gitu. Tapi begitu balik ke kontrakan lagi, ada azan nggak sholat gitu kan. Ini berarti kan tuh ibadah bukan karena tanggung jawab ya, ketaatannya gitu, bukan karena tanggung jawab. Beragama secara dewasa itu adalah ketaatnya, ini agama apapun ya, mungkin ada yang non muslim ya. Kalau dalam studi agama kan bukan studi Islam aja. Jadi kita taat terhadap ajaran agama kita itu sebagai bentuk tanggung jawab, komitmen kita gitu kan, pada keyakinan atau apa yang kita yakini. Kemudian konsep beragama secara dewasa dalam studi agama itu adalah open minded ya, open minded. Jadi harus terbuka ya, wawasannya harus luas ya. Mohon maaf ya, kan kadang-kadang kita melihat misalnya ada beberapa mu'alaf yang
Kemudian ya sebenarnya kalau mengkritik agama sebelumnya sih nggak apa-apa, tapi kadang-kadang lebih dari sekedar mengkritik gitu kan. Jadi kesannya kita misalnya mualaf itu dapat mainan baru, Islam sebagai mainan baru, kemudian mainan lama dia ini kan bla bla bla. Ya dalam konteks sosiologis kan itu kesannya konfliktual ya. Jadi misalnya kayak Mbak, saya kalau Bu Armina sih percaya ya, walaupun sekarang mualaf muslimah gitu kan, nggak perlulah menjelek-jelekan Katolik atau menjelek-jelekan Protestan gitu kan, agama sebelumnya nggak perlu gitu kan. Soalnya kadang-kadang gitu ada juga kalau kita ya orang Islam misalnya murtad ya murtad, dia itu kayak dendam sama Islam gitu loh, dijelek-jelekan habis-habisan, itu juga misalnya nggak dewasa ya. Orang yang dewasa itu karena agama soal keyakinan pilihan, apapun yang kita pilih ya udah nggak usah apa ya kita apa istilahnya mengunggul-unggulkan agama yang dianut ya oke lah nggak apa-apa, tapi ya nggak usah lah menjelek-jelekan agama kita misalnya yang untuk conversion ya, agama sebelumnya gitu. Itu biasanya dianggap beragama belum secara dewasa karena itu kan juga rentan konflik ya secara sosiologi agama. Kemudian juga, nah ini yang beragama secara dewasa ya. Kalau dalam psikologi itu ada pengaruh kepribadian pada sikap keberagamaan. Ya, ada pengaruh kepribadian terhadap sikap keberagamaan. Misalnya ya, ya kan tipe-tipe kepribadian kan macam-macam ya. Ada yang tipe rebel, ada yang manutan, ada yang pemalu, ada yang pemberani, ada yang melankolis, ada yang beda-beda kan kepribadian. Nah, itu berpengaruh juga kepada keberagamaan. Pak, itu pengaruhnya positif apa negatif? Ya semuanya bisa positif, bisa negatif lah. Gitu. Tinggal apa istilahnya, bagaimana kepribadian kita, ya kalau bahasa psikologisnya kita manage dan kita kontrol. Ya, kita mau pemalu, kita mau pemberani, kita mau rebel, kita mau taat dan sebagainya. Kalau nggak kita manage secara baik, kita kontrol secara baik, ya juga punya potensi ke arah yang misalnya religious conversion lah ya. Kemudian apa bukan religious conversion, ke arah yang tidak dewasa beragamanya. Dan apa yang terakhir pengaruh sikap keberagamaan juga pada kehidupan sosial. Artinya gini, sebagai muslim yang baik kita kan ya toleran dan sebagainya lah ya. Jadi kalau walaupun ya kita bisa diskusi dan debat tentang toleransi, tapi secara prinsipil ya apa istilahnya toleran itu dasar apa istilahnya kehidupan sosial ya, menghargai orang dengan pilihan agama lain. Tadi misalnya Bu Armina ya ya apa prosesnya cukup smooth gitu kan, keluarganya juga apa bisa memahami kakaknya kan, teman-temannya juga, nah itu yang baik lah gitu kan. Jadi kadang-kadang ya karena agama kan sebenarnya ya pilihan masing-masing gitu kan. Mungkin biasanya ya di awal-awal kadang-kadang ya kaget, shock dan sebagainya itu biasa ya, manusiawi ya. Tapi pada akhirnya istilahnya kalau kita bicara religious conversion ya itu pilihan masing-masing gitu kan. Ya apa orang itu sendiri juga ya kan bertanggung jawab gitu kan. Walaupun dalam Islam misalnya orang tua ya kita harus menjaga anak-anak kita. Kalau misalnya anak kita conversion, orang tuanya kita menjawab kan gitu ya. Tapi pada titik tertentu ya ada fase lah di mana kadang-kadang ya anak kita bukan anak kita gitu, bahasanya Khalil Gibran. Ya, ya mungkin kesadaran seperti itu yang membuat kita lebih apa istilahnya lebih menjalan apa nyaman lah ya. Saya kira itu biar nggak terlalu udah panjang banget soalnya kayak kuliah ya. Jadi itu saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sur. Mungkin dari teman-teman ada yang akan bertanya, tapi sambil menunggu jika akan ada yang bertanya di sini saya akan membacakan dari meeting chat.
Ada doa nih buat Bu Armina ya. Alhamdulillah Bu Armina semoga istiqomah bersama keluarga dan menjadi inspirator buat muslimah di Filipina serta motivator untuk generasi muda muslim Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Boleh sekali Mbak Putri, silakan kalau ingin bertanya. Ya, terima kasih Mbak Maya. Saya ingin bertanya pada apa narasumber kita tadi. Tadi seberapa penting kalau sekarang ya, seberapa penting agama menurut Mbak dari sebelum berpindah dari pada agama sebelumnya, kemudian di agama saat ini. Itu aja. Terima kasih. Pertanyaannya berat. Eh, itu kan kembali ke keyakinan masing-masing ya. Kalau misalnya, kalau saya pribadi, saya sih mungkin kalau saya pribadi itu siapa aja yang ngajak, ayo. Tapi ya yang paling masuk di hati saya sekarang ini kan Islam gitu ya. Jadi untuk kembali ke sebelumnya, kalau saya pikirkan kembali ke agama sebelumnya, kayaknya enggak mungkin. Karena saya udah melihat perbedaannya. Sebelumnya seperti ini, teman saya agamanya seperti ini, saya seperti ini yang paling terbaik menurut saya gitu di dalam Islam gitu. Terima kasih Mbak Armina. Semoga istiqomah. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Putri. Mungkin ada teman-teman yang lain. Atau karena waktunya juga sudah cukup malam ya Pak Sur, mungkin bisa Sampai jam 10 nggak apa-apa. sampai jam 10. Boleh. Masih ada 5 menit nih kurang. Oh, ada 7 menit lagi. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin memberikan tanggapan. Boleh. Ya, Izin, Mbak Maya. 10 lebih dikit juga nggak apa-apa, Bapak ya. Baik, baik. Fleksibel aja. Baik. Silakan. Mbak Maya. Gimana Mbak Izin. Nurma? Silakan Mbak Nurma. Mungkin tadi melanjutkan ya, karena Bu Armina ada transisi dari agama sebelumnya gitu. Pernah ada, karena saya kira setiap agama itu punya sebuah eh, pandangan teologis bahwa agama mereka itu yang paling benar gitu. Jadi ketika berpindah dari agama lama ke baru, itu kan eh, apakah Mbak Armina pernah ada di titik merasa berdosa gitu karena berpindah dari agama Kristen ke Islam, walaupun di titik ini itu kan sudah merasa Islam yang paling benar gitu. Tapi apakah pernah ada di titik bahwa Mbak Armina itu merasa berdosa untuk meninggalkan agama sebelumnya gitu, sebelum Islam? Terima kasih. Sebelum masuk ke Islam itu, saya aktif di gereja di Kristen Protestan. Itu semua saya ikutin, jadi ikut choir, tiap hari minggu datang, ngajar anak-anak. Jadi kayak jadi misionari juga kayak gitu. Jadi kita juga ada camping, training gitu. Saya merasa itu saya paling udah oke sih, paling oke. Setelah saya mau uh, apa namanya mempelajari Islam. Jadi sebelumnya itu emang udah paling benar ada di titik itu. Jadi sebelum saya dari Katolik itu paling saya kayaknya enggak banget deh gitu ya. Karena saya melihat dari ibu saya kurang kurang cocok bagi saya. Terus di Kristen di Filipina itu macam-macam, ada yang born again, ada yang Protestan dan sebagainya lainnya. Sempat saya ikut juga yang born again, tapi setelah itu masuk ke Protestan. Setelah saya masuk itu yang paling oke. Dan paling nyaman sih, karena teman-teman saya di situ orang baik-baik semua. Jadi
mereka mengajarkan yang ada di Bible juga, dan itu yang diterapkan sama saya juga. Dan setelah mengenalkan Islam itu agak lama prosesnya, karena emang saya percaya dengan yang di Kristen Protestan, jadi nggak seenak aja saya mau tinggalin agama sebelumnya gitu. Jadi makanya itu lama ya 3 tahun prosesnya gitu. Jadi nggak agak lama gitu. Saya mungkin mau merespon pertanyaannya Mbak Nurma ya. Kalau kalau yang saya amati ya Mbak Nurma ya, eh, pertama agama apa keyakinan ya. Keyakinan itu kan sifatnya sangat privat ya, sangat subjektif ya. Sangat privat dan sangat sangat subjektif. Jadi sedalam apa yang dulu sama yang sekarang dalam konteks conversion, eh, walau alam ya tidak yang tahu kecuali Bu Armina dan Tuhan lah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tetapi pola-pola secara psikologis, kalau kita lihat tadi istilahnya apa istilah dalam conversion, baik yang emosional focus problem maupun yang sintesis eh, apa istilahnya religius kognitif afektif focus problem itu ya, itu memang akan menentukan perpindahannya. Dalam arti begini, ya sederhananya bahasa kita kan gini, kalau kita change of heart ya, berpindah dari lain hati ke lain yang lalu, kan kita suka gitu. Ada kata-kata bukan jangan melihat spion gitu kan. Spion itu sesekali aja untuk pengingat. Itu kan gitu ya. Artinya apa kan move on. Ya, kalau kita bicara apa istilahnya tadi bukunya Mark Herrick ya, bahwa change of heart gitu kan. Ya move on gitu loh. Kalau kita lihat misalnya Bu Armina gitu kan, ya kalau apalagi Bu Armina kan sudah lama ya, sejak 2024 tahun menjadi apa muslimah, ya, pasti sudah move on lah gitu kan, sudah move on. Nah, apa ada kemungkinan nggak pindah ke apa istilahnya ke agama baru lagi gitu kan? Misalnya ya, ya walau alam, makanya kita kan selalu berdoa biar istiqomah, misalnya husnul khotimah, ya itu kan doa ya, karena kita nggak ada yang tahu gitu kan. Istiqomah itu juga selain karena yang di atas gitu kalau kita orang Islam ya, kan juga karena ikhtiar kita gitu kan. Maksudnya ikhtiar gimana ya, apa iman itu kalau dalam Islam kan naik turun ya, al, al apa al imanu yazidu wa yang kusu, ya kita mencoba untuk menjaga bahwa iman kita tuh naik terus jangan terlalu turun gitu kan. Ya yazidu wa yang kusu, caranya gimana ya banyak. Tadi satu yang tak nukil apa Waidah tuh lihat alaihim zadatum imanan. Misalnya banyak-banyak membaca Quran, mendengar Quran, itu salah satu meningkatkan keimanan gitu loh. Jadi kalau di dalam konteks Bu Armina misalnya ya, ya, ya kalau menurut saya prosesnya udah lama ya, udah move on lah gitu kan. Walaupun itu yang tahu Bu Armina sendiri gitu kan. Kemudian yang kedua ya apa istilahnya tentang kemungkinan balik ke agama lama atau nyari agama baru lagi misalnya, kan gitu ya. Nyari ke agama baru lagi misalnya, eh, apa ya kemungkinan kan selalu ada ya gitu kan, kemungkinan selalu ada, tapi menurut saya kan dengan melihat proses tadi soal apa emotional focus problem atau apa, kalau Bu Armina kan aku melihatnya lebih ke istilahnya sintesis kognitif afektif focus problem ya, jadi beragama Islamnya juga prosesnya bertahap, ada sisi rasional dan afektif yang ini, kalau saya ya kokoh lah gitu kan, tinggal bagaimana menjaga keimanan gitu, tadi bahasanya Mbak Putri statistik koma, yaitu kenapa keimanan harus dijaga karena bisa turun gitu kan, kayak lagunya Christina, jatuh bangun aku menjagamu, menjaga iman ya, jadi kita biar imannya bangun terus ya, jadi gitu Mbak Norma ya, jangan terlalu sering lihat spion, sekali aja gitu, kita tatap masa depan ya, insya Allah. Terima kasih, Pak. Thank you. Tadi ada yang mau bertanya itu Bu Maya, siapa?
Ya, silakan. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya. Boleh langsung. Saya Mbak Ya. masih kepo. Jadi gini, tadi kan siapa tadi Mbak lupa narasumber kita itu em, punya banyak perjalanan mengenal agama. Saya ingin tahu eh, kesamaan apa sih yang ditemukan dari agama-agama yang terdahulu dengan agama saat ini yang eh, menjadi sebuah apa istilahnya itu kayaknya ini sebuah kebaikan yang sama dari agama yang kemarin dan saat ini masih saya jalani di agama saya saat ini misalnya gitu di Islam. Jadi dalam perjalanan spiritualnya Mbak gitu aja. Terima kasih. Nah, kalau kesamaannya sih dari bukunya aja beda ya. Kalau di Kristen itu pakai Bible, apa ya namanya Injil ya. Gitu. Kalau di Islam kan pakai Quran. Dari situ aja udah beda banget. Dan di Bible itu ada dua bagian, New Testament sama Old Testament. Sedangkan di eh, Quran itu tidak ada, tapi semua itu mengajarkan kebaikan. Waktu saya belum pindah agama, semua itu yang diajarkan tuh baik-baik semua. Jadi teman-teman yang senior-senior itu baik-baik semua. Jadi saya juga apa ya ke bawah gitu. Bedanya ya di bukunya aja dan tidak ada sholatnya, tidak ada kewajiban sholat, tidak ada Ramadan. Dan perbedaannya lagi di sana kan masih pakai apa ya Jesus gitu ya. Apa ya bahasa Indonesianya? Jesus. Jadi masih pakai salib. Tapi tidak ada patungnya, cuma pakai salib. Gitu. Terima kasih. Gimana Mbak Putri? Saya respon dikit ya. Ya, boleh. Ya, baik, Pak. Kalau tadi mendengar apa ininya Bu Armina ya, soalnya kalau saya melihat ya memang kalau kita misalnya ya dalam Islam kan juga apa dalam konteks pergaulan yang saya menjadi anu juga bilang kalimatun sawa lah ya, dari titik temu perbedaan ini dan sebagainya ya. Eh, Kalau yang saya tangkap ya titik temunya itu ya dalam hal yang sifatnya apa ya, ya sosial, moral, etika gitu-gitu loh. Pergaulan ya. Ya. Jadi apa istilahnya makanya kan kalau dalam pergaulan ya kita harus baik kepada orang, apa kalau bahasa gaulnya apa, treat other eh, apa sebagaimana kamu ingin being treat gitu kan. Misalnya gitulah ya. Kalau bahasa kita apa kalau dicubit nggak sakit, kalau ditampar sakit jangan nampar orang gitu kan. Ya itu kan kalau di tidak hanya di agama sebenarnya di istilahnya apa budaya itu kan juga gitu ya. Nah di titik itu gitu kan, di titik itu ya ada kalimatun sawa gitu kan. Di titik itu hal-hal yang menyangkut moralitas dan sebagainya. Ya bahasanya sebenarnya gini, karena apa di titik itu ya, sama lah ya, maksudnya ada titik temu lah bukan sama sih. Tapi ya tapi kalau sudah menyangkut keimanan gitu kan, penghayatan terutama ya, itu ya tidak bisa disamakan lagi. Bahasa sederhananya gini, yang bisa disamakan atau bisa dicari titik temunya itu hal-hal yang dohir ya, dizawahiri ya. Tapi kalau yang hal menyangkut penghayatan dan sebagainya bil bawatin itu sudah sangat subjektif dan privat. Itu Mbak Putri. Jadi kalau ditanya gampangannya ya, kalau Bu Armina ditanya apa yang agak sama sini ya, misalnya beliau menemui orang-orang Kristen juga baik, gitu kan. Begitu ketemu orang Islam juga baik, walaupun ada juga orang Kristen yang nggak baik, tapi orang Islam yang nggak baik juga ada, kan gitu ya.
Dan kalau pemahaman kita, sebenarnya kita orang Islam yang nggak baik, orang Kristen yang nggak baik, itu sebenarnya orang yang misalnya nggak taat atau nggak bertanggung jawab terhadap ajaran agamanya, kan gitu. Maaf itu Mbak Surya di mute ya. Ya, jadi gitu. Tapi kalau soal keyakinan, hal-hal yang sifatnya penghayatan dan sebagainya ya tidak bisa dibandingkan. Kayak lagunya siapa kemarin? Ojo dibanding-banding ke. Lagunya siapa ya, Mbak Nurma, Mbak Putri? Lagunya yang viral kemarin. Jadi begitu. Farel, betul ya, Mas Taifil Farel. Tapi kalau soal penghayatan nggak bisa dibanding-bandingkan. Apakah misalnya dulu dengan sekarang ya beda udah. Tapi kalau hal yang bidawah gini mungkin masih bisa ada titik temunya, dilihat iya itu tadi ketemu orang Kristen juga banyak yang baik, dia keluarganya bapak ibunya sampai sekarang baik gitu kan. Tapi dia juga ketemu dengan misalnya keluarga sekarang yang Muslim juga baik. Nah itu kan sama-sama orang baik, titik temunya sehingga dalam pergaulan sosial menjadi enak gitu kan. Walaupun misalnya berbeda agama. Kira-kira gitu aja sih. Makasih Pak Sur untuk pencerahannya. Ya, baik. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang mau memberikan tanggapan atau mungkin mau bertanya. Dari Mbak Armina sendiri, ya gimana Pak? Ya diminta raise hand aja, kalau itu kan ada raise hand-nya ya. Ya boleh. Silahkan kalau yang ingin mau bertanya, boleh raise hand atau boleh langsung buka kamera. Sepertinya udah mau persiapan sahur nih Pak. Sampai 22.10. Mungkin minta Bu Armina untuk closing. Closing statement. Baik. Mbak Armina boleh mungkin memberikan satu dua patah kata mungkin untuk closing statement. Kira-kira apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman peserta pada malam hari ini? Silakan Mbak Armina. Baik, terima kasih. Saya cuma mau sampaikan terima kasih atas waktunya, dan dari saya itu jangan berhenti mencari ilmu. Karena saya pribadi udah nikah, udah punya anak, sholatnya, gajinya itu minim banget karena nggak ada yang ngajarin dan nggak menuntut ilmu. Jadi mumpung masih ada waktu tuh wajib mencari ilmu. Jadi sampai sekarang itu saya ikut pengajian, disitulah saya jadi lebih memahami. Karena dari suami saya itu nggak bisa ngajarin, saudara-saudaranya itu nggak bisa ngajarin. Jadi saya mencari eh, kelompok ibu-ibu yang cocok itu yang bisa memberi saya pencerahan, pelajaran fikih dan sebagainya macam dan segala info-info lain lah gitu. Jadi belajar tentang Quran dan sholat itu masih sangat kurang ya, dan belajar tajwid itu penting soalnya karena kalau sholat juga bacanya juga salah itu kayaknya nggak sah gitu ya. Seperti kita mau huruf satu huruf yang salah ucap aja itu artinya salah. Jadi kita sebagai Muslim wajib menuntut ilmu buat kita sendiri, buat kita bekal kita buat akhirat juga ya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Armina. Mungkin dari Pak Suratno ada closing statement juga sebelum kita akhiri. Terima kasih. Terima kasih Bu Armina, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Tadi menarik banget apa istilahnya closing statement Bu Armina ya.
Ya, intinya belajar dan belajar ya. Open minded, memperluas wawasan, memperluas pengetahuan. Ya, kalau dalam Islam tidak hanya diangkat derajatnya, tapi dalam studi agama itu adalah satu upaya atau satu bukti untuk istilahnya menuju beragama secara dewasa. Ya, beragama secara dewasa. Jadi kita apa istilahnya jangan puas diri gitu kan. Jangan istilahnya merasa paling pintar, merasa paling, tapi harus terus belajar dan apa tadi seperti misalnya kayak Bu Armina ya, ya Bu Armina berarti kan sudah mualaf apa 24 tahun tapi ya masih semangat untuk belajar ya, menyadari bahwa pengetahuan keislamannya masih harus ditingkatkan, dan itu ya belajar juga satu bagian dari cara kita meningkatkan keimanan atau menjaga keimanan ya, sehingga ya insya Allah istiqomah tadi Mbak Putri ya. Jadi Bu Armina saya kira juga apa dengan semangat belajarnya itu bagian dari untuk menjaga keistiqomahan beliau sebagai mualaf. Saya kira nah kita gitu kan yang misalnya ya bukan mualaf ya tentu juga sama butuhnya ya untuk menjaga apa keimanan kita masing-masing agar istiqomah, dan seterusnya juga tentang belajar. Dan saya kira ibroh kita pada malam hari ini juga untuk belajar untuk menjaga keimanan masing-masing. Jadi buat teman-teman semua yang muslim ada yang non muslim ya tanggung jawab terhadap ajaran dan ajaran agama masing-masing, dan salah satunya yaitu kita masih terus belajar menjaga keimanan kita dan kita istiqomah dengan keyakinan kita masing-masing. Insya Allah. Saya kira begitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Suratno, terima kasih juga Mbak Armina. Kita akhiri sesi pada malam hari ini. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan sedikit kesimpulan ya atau rangkuman dari penjelasan yang diberikan Pak Suratno tadi terkait dengan pengalaman spiritual pindah agama. Religious convention itu berkaitan dengan dua teori. Yang pertama adalah teori kultural, yaitu kita meyakini atau menganut agama tertentu karena faktor kultur atau budaya, geografi, dan juga keluarga atau keturunan. Pada teori ini, agama seolah hanya sekedar ritus. Mungkin ini yang merupakan kritiknya. Dan yang kedua adalah teori kehendak, yaitu agama adalah pilihan atau free will dari setiap kita. Dan dalam konteks Islam, setiap anak dilahirkan fitrah atau suci. Tentang keyakinan dan pilihan hidup mereka kemudian sangat dipengaruhi oleh orang tua dan lingkungan tempat mereka dibesarkan. Fenomena mualaf dari perspektif Islam adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi, siapapun yang memberi pengaruh itu disebut wasilah atau perantara. Jika keluar dari Islam, dimaknai sebagai hilangnya hidayah Allah kepadanya. Namun dari perspektif sosiologis, perpindahan agama ini dipengaruhi oleh faktor pergaulan atau interaksi sosial, hubungan antar pribadi, propaganda agama, pengaruh komunitas, dan pengaruh dari pimpinan agama. Dari perspektif psikologi, pindah agama dipengaruhi oleh faktor internal dari dalam diri sendiri dan juga faktor eksternal, yaitu faktor dari luar diri yang bertujuan untuk mendapatkan ketenangan hati. Prosesnya bisa bertahap, ada pula yang berproses drastis atau self-surrender. Oleh karena itu, untuk yang tahapnya secara drastis atau self-surrender, itu karena suatu pengalaman traumatis biasanya yang sangat mempengaruhi kejiwaan atau emosi dari individu tersebut. Dan menurut Zakia Darajat, ada teori 5 masa dalam perpindahan keyakinan. Yaitu yang pertama adalah fase tenang, kemudian fase tidak tenang atau gelisah,
Dan fase ketiga adalah fase konversi atau pergantian, perpindahan. Yang keempat adalah fase tentram dan yang kelima fase menghayati. Dan terakhir, beragama secara dewasa dalam studi agama adalah kesadaran sepenuhnya dan tetap open-minded. Jadi tidak berpikir negatif terhadap agama sebelumnya atau agama-agama di luar keyakinannya. Kira-kira itu yang bisa saya simpulkan dari pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat untuk semuanya. Terima kasih kepada Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Armina. Terima kasih Pak Suratno, terima kasih Mbak Makasih Bu Maya, Armina semuanya. terima kasih Bu Armina dan semuanya. Terima kasih Pak Sur. Makasih. Assalamualaikum. Selamat malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu, Pak. Sehat-sehat Pak Sur. Sehat. Izin pamit Pak.